Subscribe di bawah. Halo semua, welcome to our podcast. Podcast Tugas. Oke guys, kita perkenalan dulu ya. Ya. Nama gue Alia dari manajemen dakwah. Lu? Nama gua Angga Gondrong. Angga Gondrong. Sama dari manajemen dakwah. Iya, kita dari kelas C. Kelas C, 2C. Iya. Oke enggak? Kita mau bahas apa sih? Yang pastinya sangat familiar di telinga-telinga para kaum Gen Z. Apa tuh? Kesehatan mental dan Body. bahasa tubuh, Iya, body language. bahasa tubuh, body language. Nah, teman-teman, sebelumnya nih ya, kita kan tahu ya kalau misalnya di zaman sekarang itu mental health itu berpengaruh besar ya sama kinerja dan aktivitas para mahasiswa, pekerja gitu. Menurut lu gimana sih itu tentang mental health? Tentang mental health menurut gua nih. Mental health. Menurut gue mental health itu yang gue pelajari dari beberapa orang, beberapa orang, padahal cuma satu. Ya, cuma Dokter Elvin Gunawan. Mental itu kan bisa disebut dengan jiwa. Iya. Jiwa yang holistik, yang nggak kelihatan. Makanya kalau sakit mental itu nggak kelihatan. Beda sama sakit yang lain, yang misalkan sakit korengan, sakit benjol, atau sakit yang lainnya itu kan kelihatan. Kalau sakit mental itu nggak kelihatan. Nah, dari cara pembentukan mental, proses mental, dan juga mengekspresikan mental itu berbeda-beda. Nah, makanya dari situ kita akan bahas tentang mentalnya. Nah, kalau kan gue membahas mental nih. Iya. Gue pengen tahu tentang bahasa tubuh. Bahasa tubuh menurut lo apa sih, Al? Berarti kalau tadi yang udah gue denger ya tentang kesehatan mental, itu berarti kalau cara ekspresiin tubuhnya itu berarti masuk ya ke body language, ke ekspresi, ke apa tadi namanya, refleksi tubuh gitu. Kayak misalnya contoh nih teman-teman, kalau misalnya ada yang sedih, berarti otomatis body language dari seorang itu tuh lebih kayak kemurung, sedih, terus juga nggak semangat, Depresi. Depresi, pengennya sendiri, Betul. pengen cepet-cepet pulang, nggak mood, bahasa anak sekarang mah ya, butuh mood booster ya. Iya. Padahal ada Allah. Allah. Iya benar. Nah terus gitu sih, jadi cara merefleksikan mental itu tergantung, jadi nyambung gitu, ada hubungannya sama body language. Jadi berdampak banget ya teman-teman. Kalau misalnya mental kita lagi nggak bagus, itu secara nggak langsung tuh terpancar gitu, aura kita tuh lagi nggak baik-baik aja. Berarti kesehatan mental sama body language nih saling berkaitan. Iya, saling Kalau berkaitan. kesehatan mentalnya bagus, bahasa tubuhnya bagus. Iya. Kalau kesehatan mentalnya jelek, bahasa tubuhnya jelek. Oh, Itu juga seperti kadang itu. mental dibentuk dari keluarga ya. Mungkin ada keluarga yang hepan-hepan aja, jadi anak-anaknya juga ceria-ceria terus. Saya. Nih contohnya. Ceria terus. Iya. Kalau Alia? 50-50. Oke, Kita 50-50. manusia, bukan Ultraman guys, bukan Abi. Iya, maklum Gitu. manusia biasa. Iya, maklum manusia biasa. Nah lah, berarti setelah kita saling tahu tentang kesehatan mental dan bahasa tubuh, gue pengen nanya nih, Al, Apa tuh? tentang bahasa tubuh. Apa tuh? Langsung bantu ke gue aja, kayak gue dulu deh yang nanya ya. Ya udah, terserah. Bebas. Kalau lu mau nanya silakan. Gue akan menjawab dengan semampu gue. Aku dulu ya guys. Ya. Aku mau nanya ini deh tentang yang namanya kira-kira gimana cara lu nih nggak kalau misalnya ketemu teman yang lagi sebenarnya gak depresi banget, mungkin lebih kayak ke lagi energiknya tuh lagi kurang, lagi capek, lagi stres gitu. Tapi kalau depresi kan sampai mungkin berminggu-minggu, apa Berbulan-bulan. mungkin kayak gitu ya. Tapi Bertahun-tahun. iya, mungkin bisa jadi ya. Iya, benar. Gimana tuh ngadepinnya orang stres sama depresi di lingkungan lu gitu? Cara lu gitu. Berarti ngadepin orang yang lagi depresi berkepanjangan. Iya betul. Kan orang yang depresi ini pastinya punya 3 ciri. Iya. Yang pertama itu dia sedih berkepanjangan, biasanya 2 minggu berturut-turut. Oh my god.
sedih berkepanjangan, biasanya habis putus cinta, atau gajiannya telat, Aduh. atau masalah keluarga, orang tua dan lain-lain, itu dia biasanya sedih karena itu. Atau juga yang kedua, susah merasakan bahagia. Jadi sehari-hari dia aktivitasnya kayak hampa aja, susah merasakan bahagia. Kayak dia main sama temen hampa aja, main sama ceweknya misalkan hampa aja. Bosen itu Iya, mah. nggak bisa merasakan bahagia, susah. Nah, yang ketiga itu cepat kehilangan energi. Dia lagi main sama temen, dia lagi ketemu sama orang, energinya cepat habis. Misalkan di kerumunan dia energi cepat habis, makanya dia pengen pulang terus, pengen menyendiri di kamarnya. Nah, biasanya orang depresi seperti itu. Kalau gua ya, kalau misalkan ngadepin orang depresi, contohnya kayak ada teman gue lagi tuh pengen bunuh diri. Ada serem banget itu serem banget. Ini real guys. Oh, real. Iya. Dengerin guys. Kalau pas teman gue bilang ke gue jam 12 jam 1-an, enggak, makasih segala macam, kalau besok gue nggak ada, ini duit yang gue pinjam segala macam. Nah, di situ berarti dia sedang berada di titik terendah. Cara ngadepin gue gimana ya, gue cuma menghadirkan gue sebagai apa adanya manusia biasa, sama seperti dia. Kalau lu butuh bantuan, ayo gue bantu. Kalau lu butuh yang lainnya, gue bantu. Tapi kalau nggak bisa gue bantu, ayo kita sama-sama ngerasain bisa. Ya, jadi kita harus menghadirkan diri kita sendiri ke orang yang depresi itu. Temenin ya. Ya, temenin aja, hadir aja di depannya. Kayak ingetin kayak lu tuh gak sendiri kok, ada gue juga pernah ngerasa kayak gitu. Iya, betul. Ini kayak di top. Iya. Terus lanjut lagi, berarti itu baru temen ya. Kalau misalnya konteksnya nanti suatu saat lu nih ya berpasangan gitu. Sama Ella. Iya, sama Ella JKT. Nih fotonya. Iya. Gue pasang. Ya, nanti gimana nih cara lu kira-kira mau pasangan yang kayak gimana gitu, tentang kesehatan mental kedepannya buat diri lu sebagai suami, juga sebagai anak, juga kepada anak gitu nanti. Berarti ini hubungannya nanti di kehidupan selanjutnya. Iya, betul. Ketika sudah menikah. Seberapa penting sih emang orang pasangan hidup buat kesehatan mental gitu kan? Iya. Intinya. Pastinya penting banget dong kalau kita mentalnya baik-baik aja nih misalkan. Mental lu baik-baik aja, istri malah ngerusak mental, atau pasangan kita ngerusak mental, itu sangat berpengaruh sampai ke mental anak. Karena mental anak itu perjalanannya, prosesnya dimulai dari perut emak. Oh, emaknya tuh. Iya, emaknya. Kalau emaknya pas hamil atau pas lagi ngandung anaknya bad mood terus, tantruman, nah itu akan sulit sekali membentuk mental anak. Makanya pasangan itu harus memilih mentalnya yang sama-sama bisa saling membenahi gitu. Berarti suaminya juga harus bisa provide ya. Biasanya cewek itu kan moodnya nggak jelas. Iya. Sedikit sabar, nggak sedikit, banyak, harus banyak. Betul. Makanya gue pernah baca, katanya orang Yahudi itu kenapa pinter-pinter, Al? Biasanya ibunya itu emaknya pas lagi ngandung baca buku. Jadi anaknya pinter-pinter. Tapi mereka ya. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Enggak pulang ya, nanti dipotong. Itu susah banget. Oke, lanjut yang tadi. Setelah kita membahas kesehatan mental, Iya. boleh nggak gue nanya-nanya lo, Al, tentang bahasa tubuh? Boleh. Boleh banget dong. Gimana sih, Al, cara lu kalau lagi misalkan lagi emosi atau lagi stres sama temen, sama saudara, sama dosen dan lain-lain? Lu punya tips nggak ke teman-teman mungkin atau ke gue? Oke. Cara ngontrol diri ketika lagi emosi atau lagi stres, gimana tuh, Al? Kalau gue pribadi ya, sebenarnya belum tentu semuanya relate sama gue gitu, kayak sama caranya sama gue gitu. Semua orang beda-beda. Iya, beda-beda. Tapi gue juga belum bisa mastiin karena gue juga masih nyari-nyari gitu yang pasti gimana. Tapi sejauh ini gue tuh lebih kayak ke apa ya? cerita sama teman-teman yang emang gue percaya kalau gue tuh lagi ngadepin apa. Terus juga mungkin lebih ketukar
cerita. Pikiran, tukar pikiran. Tukar pikiran. Nanti dari situ gue bisa refleksiin diri gitu. Kayak gue tuh sekarang lagi butuhnya apa gitu. Yang pertama pasti gue itu cerita apa yang lagi gue rasain gitu. Tapi yang nggak sembarang orang gue kasih ya yang gue percaya lah ya. Iya, teman dekat. Iya, teman dekat. Nah, habis itu gue refleksiin kira-kira apa yang harus gue ubah, apa yang harus gue lakuin. Terus gak lama gue pasti narik diri dari lingkungan. Mungkin kayak gue biasa diam, menghindar. Soalnya gue tuh tahu kalau misalnya pas lagi sama gue tuh kayaknya not good deh. Kayaknya malah gue Nggak happy. bawanya nggak happy gitu deh. Jadi lebih kayak ke refleksi diri, kayak gue tuh lagi ngerasa apa, gue harus apa. Ntar kalau misalnya gue udah happy lagi, baru gue join lagi atau baru gue ngumpul lagi. Sama itu sih kadang tuh kan stres juga karena tugas ya, manage tugas, ditambah lagi kayak gue nih Tugas apa tuh? kuliah, kerja juga organisasi kan numpuk banget ya. Terus kayak problem di kita kondisinya kayak pulang pergi gitu, capek jauh gitu. Mahasiswa aktif. Iya gitu. Jadi itu lebih kayak ke, apa yang harus gue kelarin dulu sekarang yang mepet, biar gue tuh nggak ngerasa ke pressure banget gitu. Udah mana pressure mental juga pressure tugas gitu. Gitu sih enggak. Oh, berarti caranya kayak gitu ya. Yap. Nah, berarti kalau lu udah bisa mengontrol diri sendiri ketika emosi apalagi stres, boleh nggak gua lanjut pertanyaan yang lebih dalam? Boleh. Boleh nih. Kalau lagi nggak tugas mau apa boleh, guys. Misalkan nanti nih, misalkan ini mah ya, misalkan aja. Kalau lu mempunyai nanti pasangan suami gitu, bukan pacaran, suami. Pasti kan namanya suatu hubungan suami istri itu ada namanya, soto banget gue padahal gue belum nikah. Ada namanya, ya ada gambaran lah dari orang tua kita. Iya. Lagi emosi, lagi bad mood sama suami antar istri. Nah itu lu gimana sih Al? Misalkan aja nih, misalkan gambaran lu ketika punya anak, kontrol diri lu ketika lagi emosi atau lagi stres di depan anak. Itu gimana? Kan kita belum jadi orang tua ya. Iya. Tapi kalau kita belajar dari orang tua kita, mungkin orang tua kita Siapa? kayak orang tua kalian, orang tua Angga, orang tua gue sendiri gitu. Mungkin cara refleksiin emosi ini tuh ngerefleksiin emosinya itu kan beda-beda. Ada yang mungkin marah-marah ataupun kayak bawel banget ataupun diem gitu. Kan beda-beda ya. Terus ke gue juga, karena gue juga belum jadi orang tua, tapi kita belajar dari orang tua kita. Untuk kedepannya sih gue lebih kayak ke ibadah dulu ya. Masya Allah. Kayak curhat dulu gitu, kayak apa sih yang Curhat ke dirasa. Terus ke Allah lah. Oh, Allah. Ngomong. Refleksiin diri gitu, kayak apa gua ada salah ya gitu sebagai orang tua. Introspeksi diri. Refleksiin diri. Sama gitu, jadi kayak lebih poinnya tuh sebenarnya diri kita tuh refleksiin diri, tapi jangan terlalu ngepres biar nggak makin stres gitu. Nah, orang tua jadi kita ngontrol. Pertama kita berdoa gitu kan, yang pasti kalau kita ibadah tuh kita bakal nemuin yang namanya titik ketenangan. Dari sana baru kita curhat lah sama suami kita, sebagai sahabat kita juga kan suami itu, curhat kira-kira gimana solusinya. Nah itu juga penting teman-teman, gimana yang kita cari suami itu yang relasi menikahnya itu bukan karena cinta aja, tapi karena emang ibadah gitu, karena Allah. Relasi kehidupannya. Iya, karena kan kalau misalnya kayak cinta doang kan ada yang lebih menarik juga, dia bakal nemplok gitu kan. Kalau misalnya udah punya tanggung jawab kayak, gue udah niatin itu buat ibadah gitu, pasti ini ujian. Pasti kalau misalnya dia titik terendah di pernikahan itu juga dia bakal ingat ini tuh ujian, jadi nggak bakal dia berpaling gitu. Nah, guys yang mau tahu Alia, IG-nya nanti gua. Oke. Nah, berarti kayak gitu Al. Iya gitu, jadi abis cerita nanti udah ngerasa mungkin ada masukan dari suami gitu, mungkin nanti suaminya ajak jalan-jalan lebih fresh lagi, nanti baru ke anak lagi gitu guys. Oke, buset, adulting banget ya teman-teman. Betul. Gak apa-apa buat pembelajaran aja ya, semoga kita ke depannya bisa jadi pribadi yang Lebih baik. Tumbuh lebih. Udah. Udah. Itu aja kali ya, udah lama banget nih guys. Iya, makanya. Di luar konteks, di lewat 10 menit kayaknya, tapi ya ntar aku press ya. Oke, itu aja. Iya dah. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video kita. Semoga jadi pembelajaran untuk kita semua. Untuk kita semua, terutama untuk kita berdua. Oke, gue Alia. Gua Angga Angga Gondrong. Pamit. Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih.